bunta. Jadi tidak mampu makhluk ini mencari di mana Allah. Kalau kita katakan Allah di langit, artinya Allah itu punya fisik, punya tubuh. Dalam bahasa Arab disebut jisim, ya. Mujasimah orang-orang yang percaya bahwa Allah itu punya tubuh. Dalam Ahlussunnah wal Jamaah kita mengatakan Allah bukan di langit, bukan di bumi. Di mana Allah? Jawabannya wallahu a'lam. Allah yang mengetahui. Yang jelas kita harus wajib, harus yakin, hakul yakin zat Allah itu ada. Nah, Allah halus. Allah maha halus. Tidak di langit, tidak di bumi. Wallahu a'lam. Kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah di langit, juga itu ada ayat-ayat dan hadis-hadis, tetapi perlu disyarah, ditafsir lebih mendalam. Yang ahlinya adalah ahli kalam. Ahli kalam itu ilmu tauhid. Ahli ilmu tauhid. Nah, jangan katanya bangai ya mendawa bunta. Tu suana mata mendawa. Keun gegop orang kapu. Allah yang tahu itu. Yakin saja Allah itu ada dan Allah berbeda dengan makhluk, selesai masalahnya. Biar sampai saling katanya caci mencaci. Hadirin yang dirahmati Allah. Memang dalam Al-Quran banyak ayat Al-Quran kita disuruh unzur ila samawat, melihat ke langit. Kenapa kita harus melihat ke langit? Itulah Allah menciptakan langit. Was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Allah yang membentangkan langit. 7 langit di atas kita. Dan kita lihat tidak seimbang. Tidak apa? Kita lihat seimbang. Tidak seimbang, ya. Seimbang sekali. Di mana kita berada? Oh, hari ini kita berada di Banda Aceh. Kita lihat ke langit. Oh, seimbang sekali. Ke sudut sana, sudut sana, sudut sana. Yang nampak hanyalah langit. Padahal awan itu yang nampak, langit tinggi kali. Tetapi begitulah Allah membuat mizan, timbangan. Sangat seimbang. Padahal tanpa tiang. Langit dan bumi tanpa tiang. Sangat luas. Sekarang kita berada di mana? Di Australia. Oh, seimbang juga, lihat. Kita lihat. Berada di New York, seimbang juga. Di mana tepi langit? Seperti tidak terlihat. Ini kekuasaan Allah yang luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sekarang umat Islam ketinggalan dalam ilmu astronomi. Ketinggalan. Padahal di abad pertengahan dulu, di zaman Harunur Rasyid saja, itu sudah maju. Lahirlah ulama-ulama besar, ahli astronomi. Orang-orang barat belajar sama orang Islam. Orang Spanyol, orang Inggris, orang Perancis mendapat beasiswa dari Harunur Rasyid. Mereka pergi ke Baghdad, mereka belajar sama ulama-ulama besar, ahli astronomi Islam, ya, ada Al-Baikuni, ada Ar-Radi, ada beberapa yang lain. Mereka belajar. Kemudian ilmu dari Islam ini mereka bawa ke negeri mereka. Mereka kembangkan. Mereka ciptakan teropong-teropong yang luar biasa. Sekarang yang paling canggih Hubble namanya. Mereka lihat ke langit, nampak gitu ya. Ternyata di langit itu punya miliaran galaksi. Dalam setiap galaksi itu ada 1 miliar an-najmi, bintang-bintang yang sangat banyak. Bayangkan galaksi-galaksi juga sangat banyak, ya. Artinya ilmu Allah itu sangat luas. Malah sekarang sudah ditemukan beberapa galaksi baru,
Ya, jadi nampak lagi subhanallah, maha suci Allah. Jadi kita harus mengucapkan subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh datang ke Departemen Agama, minta melihat teropong itu, ya. Teropong, kalau kita ikuti untuk melihat naik apa jatuhnya satu Ramadan atau hari raya, itu juga bisa kita lihat. Ya Allah, tanpa teropong pun, ya. Kalau kita di ketinggian, ya, waktu dulu saya pernah bus, ya, kita naik bus dulu sampai di atas lawah itu rusak busnya, mati, tidak bisa hidup lagi, semua penumpang turun. Kelihatan begitu dekat langit itu dengan bintang-bintang yang bertaburan luar biasa, sangat banyak. Nah, itu baru ketinggian selawat. Apalagi kalau dilihat lebih tinggi lagi, ya. Jadi semua itu adalah menggetarkan hati. Menggetarkan hati orang-orang beriman lalu memuji Allah. Sebenarnya gerhana yang terjadi, apakah gerhana bulan maupun gerhana matahari, juga harus menggetarkan hati. Harus wajilat qulubukum, harus bergetar hati orang-orang beriman itu. Ya, kenapa harus itu ciptaan Allah. Dan planet-planet itu terus bertawaf dari kiri, ya, ke kanan. Itu planet-planet itu. Sama dengan manusia, bertawaf di Ka'bah juga kita putar. Nah, tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Jadi para malaikat juga berputar di langit, bertawaf di sebuah masjid namanya Baitul Ma'mur di langit yang ke-7. Jadi benda-benda alam, bintang-bintang, planet-planet itu juga bertawaf ke kiri semua, Matahari juga berjalan, ya, matahari berjalan. Jadi matahari berjalan 24 jam, ya, kurang sedikit sebenarnya, 23 jam 52 detik, ya, itu satu hari keliling. Tetapi bulan lebih lama lagi, ada Jupiter lebih lama lagi, ada Saturnus, ada Plato, macam-macam namanya planet-planet itu berputar. Tetapi yang paling baik putarannya adalah bumi. Bumi hanya 24 jam itu. Kita hidup di bumi. Manusia, binatang hidup di bumi. Di planet-planet lain tidak bisa hidup. Oh, ada orang rencana ingin buat hotel di angkasa luar, di bulan. Ya, tidak bisa hidup karena di situ tidak cocok kehidupan manusia. Tidak ada oksigen. Oksigen yang dinaikkan ke sana beberapa bulan sudah habis. Tidak bisa hidup. Kemudian berat badan tidak sama. Orang yang 60 kilo, misalnya kita berat 60 kilo, tapi di bulan jadi 10 kilo. Jadi sangat ringan manusia. Kalau lepas, dia itu akan ditarik ke tempat lain. Jadi bukan tempat hidup, apalagi cari kerja dan sebagainya. Jadi Allah menciptakan manusia fil ard, di muka bumi. Allah menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga ke bumi. Orang-orang yang ingin hidup di planet lain itu hanya sia-sia saja. Kalau teliti silakan, itu perintah, ya. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard
Jadi wahai masyarakat jin dan manusia, apabila kamu ingin menembus langit silakan. Tapi tidak mampu kamu tembus langit itu. Tidak mampu illa bisultan. Kecuali dengan ilmu, kecuali dengan kekuatan. Tapi kamu tidak punya kekuatan manusia itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kekuatan Allah. Jadi kenapa kita ingatkan di sini? Ada manusia-manusia yang sudah tidak waras, takut mati di dunia ini, takut mati. Mereka itu ingin pindah ke bulan, menghabiskan dana, mencuri harta Allah, mencuri minyak dari Arab. Mereka curi, kemudian dijadikan uang, diciptakan teknologi, ingin buat hotel di bulan, ingin tidak kembali di bulan, takut tsunami, di bulan tidak ada tsunami. Itu tidak benar semuanya. Tidak benar semuanya. Ya. Malah lebih duluan hancurnya bulan, lebih duluan hancurnya benda-benda langit ketimbang bumi. Nanti kalau kiamat nanti bulan dulu yang hancur, benda-benda langit, Jupiter, langit-langit itu, bintang-bintang itu yang hancur duluan. Kemudian jatuh ke bumi terbakar. Terbakarnya bukan terbakar sekedar terbakar. Coba bayangkan karena panasnya matahari sudah jatuh ke bumi, sudah hancur matahari itu, air laut semua akan kering semua. Dan bumi mendidih seperti neraka, lalu rata, gunung-gunung itu hancur rata. Itu kiamat. Al-Qari'ah, apa kiamat? Al-Qari'ah, mal Qari'ah. Apakah kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah engkau apakah kiamat itu? Wa takunul jibalu kalihinil mampus. Dan gunung-gunung itu ya, rata dia. Mampus, hancur, lebur, ya. Dan manusia itu seperti debu yang berterbangan. Itu akan terjadi. Itu pasti terjadi. Makanya ketika tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, ya. Jadi anak Rasulullah namanya Ibrahim, itu anak yang paling bungsu, yang terakhir. Mamanya bukan Khadijah, mamanya Maria Qibtiyah, seorang gadis dari Mesir, ya. Jadi usia Ibrahim hanya 1 tahun 8 bulan. Padahal Rasulullah sangat gembira melihat Ibrahim. Kemudian Ibrahim sakit, Ibrahim meninggal dunia. Ya. Hari itu juga terjadi gerhana matahari. Terjadi gerhana matahari. Lalu umat Islam menyangka itu Ibrahim itu kan penghuni surga, Ibrahim anak Rasulullah, itu tanda kematian Ibrahim. Maka Allah memberi gerhana matahari hari itu. Tetapi apa kata Rasulullah? Jadi gerhana matahari, gerhana bulan, gempa, itu bukan karena lahirnya seseorang, bukan karena matinya seseorang. Memang hal itu terjadi dalam masyarakat, apalagi masyarakat awam, ya. Yang mati ulama maka terjadi gerhana, tidak, kebetulan saja. Yang mati wali Allah gerhana, itu tidak benar itu. Jadi antara gerhana gempa bumi dengan kematian orang itu kebetulan saja. Bukan karena lahir tokoh itu, bukan karena mati tokoh itu.
Nah, itu bisa merusak akidah orang. Jadi jangan kita pikir, oh mati gurelun kagerhana, tidak. Tidak ada sangkut pautnya. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kapan ajalnya? Ya, kapan ajalnya? Kebetulan. Mestiga ngantar kedir Allah gempa. Mestiga ngantar kedir Allah gerhana. Tapi bukan karena mati tokoh itu. Ini harus kita luruskan. Ini termasuk akidah. Ya, harus kita luruskan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam ketinggalan bagian astronomi, ya. Walaupun pernah maju dulu. Nah, ke depan kita harapkan umat Islam harus lebih hebat lagi ilmu astronominya, ilmu langit, ya. Jangan hanya kita taklid, mukallid kepada orang-orang kafir, ya, kepada orang-orang Kristen, orang Yahudi yang lebih maju ilmu astronomi sekarang ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dengan adanya gerhana seperti ini, kita harapkan kaum muslimin juga lebih takut kepada Allah, lebih yakin lagi bahwa kiamat itu pasti terjadi. Ya. Kiamat itu hak, kiamat itu janji Allah. Dan sudah ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rukun iman kita yang kelima, ya. Amantu biyaumil qiyamah. Aku beriman kepada hari kiamat. Itu rukun iman, ya. Jadi jangan ragu-ragu bahwa kiamat itu akan datang. Dan kiamat itu dibagi dua, ya. Kiamat besar, kiamat terakhir, dunia ini akan hancur, ya. Tapi ada kiamat kecil, ya, kiamat saghir kecil, ya. Kematian. Nah, kita semua akan mengalami kiamat, kematian. Ya. Kita akan mati, itu kiamat kecil. Ya. Artinya kita menuju ke alam lain, alam barzakh. Nah, maka kita harus takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Jangan berbuat maksiat di dunia ini. Hidup tidak lama. Hidup tidak lama. Kumpulkan untuk hari akhirat kita. Kumpulkan dan amal untuk hari akhirat kita. Kita harus mati di dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hanya sampai di sini. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.